Pendiri komunitas Ewets RJ Muhammad Rafa Ibnu Sianafa Jafar mendapatkan apresiasi sebagai salah satu dari 75 ikon prestasi Pancasila 2020. Akibat kepedulian kepada lingkungan lewat sampah elektronik di Indonesia, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila menganggap pemuda berusia 17 tahun ini sebagai salah satu ikon dalam kategori kewirausahaan sosial. Menurut Eva Jafar, penerimaan anugerah menjelaskan rasa kekhawatiran terhadap sampah lingkungan yang ada di Indonesia, termasuk sampah elektronik dapat mencemari lingkungan dan udara sehingga merugikan manusia yang mengandung racun. Sahabat kreatif, pandemi COVID-19 membuat semua orang harus membatasi aktivitasnya di luar rumah. Begitu juga dengan anak-anak. Bukan hanya tidak bisa bermain dengan bebas di taman bermain, tapi juga harus menjalani proses pembelajaran secara online demi mencegah penyebaran virus corona. Itu berarti anak-anak harus menghabiskan waktu 24 jam di rumah saja selama berbulan-bulan. Selain rutinitas normalnya terganggu, anak tentu akan merasa bosan selama di rumah. Ada 4 hal yang bisa dilakukan orang tua agar anak happy at home dan tetap nyaman selama beraktivitas di rumah. Pertama, mengenakan pakaian yang nyaman meski di rumah saja. Kedua, menerapkan rutinitas. Anak mungkin mengalami kecemasan dengan apa yang terjadi saat ini. Dengan tetap mengatur kegiatan sehari-hari dapat membantu mereka merasa tidak berbeda pada hari biasa, seperti mengerjakan tugas, olahraga, dan istirahat. Ketiga, tetap bersosialisasi dengan diterapkan social distancing untuk mengurangi kapasitas anak untuk bersosialisasi dengan teman sebayanya. Sahabat kreatif, itulah tadi Info Pro 2 bersama saya Dela Wawi. Sampai jumpa. Informasi terkini, Info Pro 2. Info Pro 2. Info Pro 2. Info Pro 2. Radio Republic of Indonesia. News update, current issue, Live information, music, and lifestyle. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. 91,6 Pro FM, suara kreativitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat kreatif. Untuk gelaran hari ini Selasa 1 September 2020. Nggak terasa ya, udah tanggal 1 nih sahabat kreatif. Buat hari ini seperti biasa kita bakal ada belajar di RRI sahabat kreatif. Sebelum kita bakal kenalan dengan guru kita untuk hari ini sahabat kreatif, dari mana, mata pelajarannya apa, dan topiknya apa, tetap dengerin Pro FM terus ya. Jangan lupa nanti kita bakal bisa tanya-tanya sama gurunya sahabat kreatif di 0857 25 kali 916 atau di channel YouTube kita di RRI Palembang. Kita dengar dulu ada Toto and Star by Corona. hey waspada corona, cuci tanganlah setiap hari. Jaga selalu jarakmu ketika kita berinteraksi. Ingatlah jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sementara jangan berjabat tangan demi kebaikan, keamanan kita bersama. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Jangan kau sebar berita hoax yang tak jelas. Ikuti saja semua anjuran pemerintah.
Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. 91,6 Pro 2 FM, suara kreativitas belajar di Pro 2 RRI. Nah, sahabat kreatif, kita sudah terhubung dengan salah seorang guru sahabat kreatif dari SMK Negeri 6 Palembang. Dan tentunya ini mata pelajarannya bahasa Inggris. Ada Miss atau Mem ya, kita panggil dulu deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ini Miss atau Mem nih? Miss ya? You just call me Miss. Miss, oke Miss. Miss Sri. How are you, Miss? Great. Great Every day ya, is great. good, oke. Nah ini sahabat kreatif buat kamu semua, apalagi ini guru dari SMK Negeri 6. Kita bakal ngobrolin mengenai mata pelajarannya tentang greeting and welcome hotel guest. Tentunya kamu bisa tanya-tanya sama Missnya langsung di channel YouTube kita di RRI Palembang. Atau juga di WhatsApp kita di 0857 25 kali 916 ya. Jangan lupa ikutan tanya sama Missnya. Kalau gitu kita persilakan Miss Sri Mulia Kurniati MPD untuk memberikan materi pelajaran kita hari ini. Silakan Miss. Terima kasih Miss Della. Miss Della, I want to show the slide. Bisa diizinkan untuk share screen-nya? Boleh. Di share screen-nya. Baik. Okay, so can you see my slides? Can you see my slides? Bisa dilihat slide-nya? Ini bisa Miss. Oke, bisa ya? Oke, good. So everyone, hari ini kita akan belajar tentang greeting and welcoming guests. Ini mata pelajaran bahasa Inggris, khususnya bahasa Inggris untuk anak SMK. Kebetulan SMK-nya ini adalah SMK pariwisata yang memang memiliki jurusan hotel accommodation. Tapi ini juga bisa diikuti oleh mahasiswa-mahasiswa vokasi ya, yang memang sama jurusan akomodasi perhotelan. So, apalagi sekarang di Sumatera Selatan, tepatnya di kota Palembang, there are so many new hotels. Ada banyak sekali hotel-hotel baru yang memang memberi kesempatan banyak kepada anak-anak vokasi untuk bekerja di hotel nantinya. So guys, I want to teach you about greeting and welcoming guests today, okay? Jadi bagaimana sih menyapa tamu hotel gitu? Jadi ada dua cara di sini, ada yang formal, ada yang less formal, ada yang agak sedikit formal dan agak sedikit yang tidak formal. Kalau formal itu good morning, disapa laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki sir, kalau perempuan ma'am atau juga bisa miss. Good morning sir, good morning ma'am gitu. Atau good afternoon sir, good afternoon ma'am. Welcome to Novotel Hotel Palembang gitu misalnya ya, atau welcome to Chinese restaurant karena di dalam hotel juga ada restorannya ya. And good evening sir, good evening ma'am. Atau juga bisa bilang how are you this morning, how are you this afternoon, atau how are you this evening, atau how are you today. Jadi memang di dalam hotel memang harus ada yang namanya hospitality, yaitu keramah tamahan. So mulai dari pintu depan itu tamu harus disambut dengan ramah. So we greet them, we welcome them friendly. Oke, nah kalau di sini ada yang sedikit tidak formalnya, apakah bisa? Bisa, tapi lebih baik menggunakan yang formal. By saying hello, hi, what's up, how is it going? So I prefer, kalau saya lebih milih yang agak sedikit formal gitu ya. Oke, sebelum lanjut ke slide selanjutnya, saya mau memberitahu dulu yang namanya greeting and welcoming hotel guest itu tidak serta-merta hanya di lobby hotel, tapi dalam semua divisi hotel. As we know that there are so many division in hotel, ada lobby, ada receptionist, ada di bagian spa division, ada bagian gym division, ada juga yang di restoran, ada juga yang di swimming pool. Okay, so there are so many division. So when the guests go around, ketika tamunya keliling atau mengunjungi spa atau mengunjungi gym, so as a hotel staff, we have to greet them, we have to welcome them. Jadi ketika mereka keliling ke beberapa divisi, ke restoran misalnya atau ke swimming pool, kita sebagai tamu hotel, sebagai
Staf hotel harus menyapa dan menyambut mereka dengan ramah dan hangat. Oke. Next, selanjutnya, di sini ada simple conversation. Ya, good morning sir, welcome to bla 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 spa. Misalnya nama spa-nya adalah beauty spa misalnya ya. Good morning miss, good morning sir, welcome to beauty spa. Gitu. Jadi tamunya akan merespon thank you, how can I help you, kata si tamu hotel. Jadi if we greet them friendly, they also will respond friendly. Jadi kalau kita menyapa dengan ramah, mereka pun akan meresponnya dengan ramah gitu ya. Good morning sir, welcome to beauty spa. Oh thank you. So as a hotel staff, we also offer, kita juga bisa menawarkan, how can I help you today? Bagaimana, apa yang bisa saya bantu? Gitu. Oke, next. Di dalam menyapa dan menyambut tamu hotel, kita juga harus mengenalkan nama kita. So as a hotel staff, we also introduce ourselves, biar lebih hangat gitu ya. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. So as a hotel staff, we also should introduce ourselves. Misalnya, hello, good morning sir, I'm Emily Person. Terus asking back, bisa juga nama. What's your name? Oh, my name is Bob. Gitu. It's pleasure to meet you. Oh, nice to meet you too. Gitu. Atau bisa juga dengan menggunakan cara allow me to introduce myself. I would like to introduce myself. Itu juga bisa. Jadi setelah greeting, the second step is you introduce yourself. Jadi itu tahapan yang kedua. Greeting, welcoming, and then you introduce yourself. Itu adalah tahapan yang ketiga. Jadi kalau tahap perkenalan tidak usah jauh-jauh, cukup memperkenalkan nama. So you should not introduce your address, your age, your hobby. Those are not important. Okay, so you just introduce yourself. Okay, so here there are some simple conversation between staff and hotel guests. Kata si staff, hello, I'm Miss Jande. Kata si guest, hello Miss Jande, I'm Susan Appleton. So it is a very simple conversation ya. It's the examples of greeting, welcoming, and introducing. So ada 3 steps. Greeting, welcoming, and then you introduce yourself. And then the second examples, kata si guest, kata si tamu. Hello, my name is John Gray, kata si hotel staff. Nice to meet you, Mr. Gray. I'm Mrs. Subjoy. Gitu ya. Terus the third example, kata si guest, I am George Franks. What's your name? Nah, ini kebetulan konteksnya tamunya yang menyapa dulu, nggak masalah. Okay, so when they greet you first, it's okay. So you can greet them back friendly. Kata si staff, my name is Sofida Hakam. It's pleasure to meet you, Mr. Franks. Nah, ini guestnya sangat friendly. Jadi kalau guestnya sudah ramah, kita juga harus respond friendly, harus juga respon secara ramah. And then the next example, kata si guest, allow me to introduce myself. My name is Frank Jeffers. Kata si Helen. Helen itu adalah hotel staff. Katanya, I am delighted to meet you, Mr. Jeffer. Aku senang bertemu dengan kamu. My name is Porn Pen Orasa. Nah, jadi di situ juga tamu hotel yang menyapa duluan, terus as a hotel staff sama, you should respond friendly ya. Terus ada kalimat eagerness of meeting di situ, rasa senang sudah bertemu atau sudah berjumpa. Selama ini mungkin anak-anak atau adik-adik yang menonton acara ini mungkin taunya nice to meet you, tapi ada cara lain, ada it's pleasure to meet you, I'm delighted to meet you. Jawabnya, oh I am delighted to meet you too. Okay? Jadi there are so many ways, ada banyak cara. So which one do you prefer? It's up to you, okay? Mudah. Jadi tinggal pilih yang mana yang dianggap paling mudah. Okay, the next is talking about asking about well-being.
Ini menanyakan tentang well-being. So well-being is a condition. Jadi well-being ini adalah keadaan ya, keadaan. Ya kalau dalam percakapan sehari-hari you can say hello, how are you gitu kan. Itu namanya well-being atau condition. So if the condition is good, you can say how are you? Jawabnya great. Tadi Mbak hostnya nanya sama Misri tadi kan, how are you Misri? Terus saya bilang, oh great, every day is great. Itu salah satu ungkapan bahwa your condition is good. And then the second way is how is it going? Apa kabarmu gitu? Oh couldn't be better. Ini juga sama. It means you state your good condition. Ya, couldn't be better. Ya, how is it going? Banyak salah juga beberapa anak ya, anak-anak fokusnya ke kata going di sini katanya pergi. Jadi kalau ditanya how is it going? Oh, I'm going to mall. Jadi going di sini bukan pergi, tapi going di sini adalah you ask condition. Kalau mau kemana bahasa Inggrisnya where are you going? Kalau ini how is it going? Jadi jangan fokus ke kata going, okay? And then the next way is how has your day been? Oh, fantastic. Okay. Jadi mungkin selama ini kalau orang nanya kabar mungkin taunya, oh I'm fine. How are you? I'm fine. How are you? I'm fine. Actually there are so many ways. Ada banyak cara ya. Ada great, ada couldn't be better, ada fantastic, ada lagi amazing, ada lagi wonderful, ada lagi marvelous. There are so many ways. Nah, di sini ada juga bad condition untuk jawaban atau kondisinya yang agak sedikit bad. Ditanya, how do you feel? Kata tamu hotelnya, how do you feel, miss? How do you feel, sir? Oh, not too good, not too good. Tidak terlalu baik. How was your day? Bagaimana hari-harimu? Ini juga asking condition. I have had better days. And then the next one is, have you had a good day? No, it was lousy. Ini juga termasuk bad condition ya. There are so many ways actually you can say, oh, I'm not good. I am in a bad condition, atau I am in the blue, atau oh I am sick, okay? Terserah, banyak cara. Yang penting memang jelas itu good condition atau bad condition, ya. Jadi sebagai tamu hotel, sekalian juga bisa menyatakan kondisinya seperti apa. Sebagai pegawai hotel juga selain asking name bisa juga asking condition, okay? Next. Okay, here there is one simple conversation between staff and guest. Jadi di sini ada contoh percakapan yang sangat sederhana antara staff hotel dan tamu. Yang di dalam percakapan ini nanti kalian bisa analisa, di dalamnya ada greetingnya, ada welcomingnya, ada introducingnya, bahkan ada lagi yang namanya chit chat atau lip service, agak sedikit berbasa-basi. Jadi wajar ya kalau dalam dunia hospitality, dalam dunia ramah tamah itu memang harus ada chit chat, harus ada basa-basi dengan tamu gitu. Oke, di sini kata si staff, good afternoon, welcome to Plaza Hotel. Oke, anggap situ nama hotelnya. Atau good afternoon, welcome to Aston Hotel Palembang. Oke, atau good afternoon, welcome to Horizon Hotel Palembang. Atau memang tidak mau dalam konteks lobby ya, ini konteksnya di hotel lobby. Kalau misalnya mereka kebetulan lagi berkunjung di restorannya hotel, kalian bisa bilang good afternoon, welcome to barbecue restaurant, misalnya nama restorannya barbecue ya misalnya. Kata si guest, hi. Kata si staff, how can I help you today? Jadi setelah greeting, sudah welcoming, bisa juga offering help, menawarkan bantuan. How can I help you today? Oh, I need to check in. Kebetulan ini konteksnya di hotel lobby ya. Aku ingin check in. Jadi ada tamu datang ke lobby hotel, nemui resepsionis, terus resepsionis nawarkan, how can I help you? Apa yang bisa saya bantu? Oh, I need to check in. Gitu, saya ingin check in. Kata si staff, of course sir, my name is Sofida Hakam and I'll be your guest representative during your stay. Could I have your name please? Nah ini lihat kalau kalian analisa di sini dia bilang tentu saja. Terus
She introduced herself. Dia mengenalkan namanya. Her name is Sofida Hakam. Terus dia bilang, I'll be your guest representative during your stay. Jadi akulah yang akan menjadi orang yang melayani Anda selama Anda tinggal di hotel ini gitu, khususnya di bagian resepsionis. Could I have your name please? Terus dia pula yang meminta nama si tamu tadi. Oke. Terus si guest jawab, oh Freddy Benson. Kata si staff, yes Mr. Benson, here you are. And how are you today? Jadi nggak berhenti sampai menanyakan nama, lanjut ke asking condition atau asking well-being tadi. Kata si guest, oh tired, capek sekali. It was a very long flight. Penerbangannya sangat lama dan panjang. Jadi anggap di sini tamunya itu from other countries. Misalnya kebetulan datang ke Palembang, anggaplah there is a guest from US, misalnya from America, and then he fly to Palembang, he visit Palembang for some business. Terus dia bilang, oh tired actually. It was a very long flight. Kata si staff, well, I will get you check in as soon as possible, so you can relax. Jadi aku akan membantumu untuk check in segera dan semoga Bapak bisa beristirahat segera ya, gitu. Jadi kalau adik-adik atau siswa-siswa analisa di sini dalam percakapan ini ada step-stepnya. Yang pertama ada good afternoon. Good afternoon di sini adalah greeting. Terus welcome to the Plaza Hotel. Selamat datang di Hotel Plaza atau Hotel Aston tadi. Nah, di sini ada masuk ya, langsung masuk. Ada greeting, ada welcoming, terus offering help, menawarkan bantuan. And then the last one is, not the last one, selanjutnya adalah introducing yourself as a hotel staff. Mengenalkan identitas Anda sebagai staff hotel atau pegawai hotel. Terus you also ask guest name. Terus sebagai pegawai hotel, kalian juga menanyakan nama dari tamu hotel tersebut, oke? And then di bawahnya di sini ada lip service, ada basa-basi atau ada chit chat, kayak ada obrolan gitu. Jadi nggak langsung dianterin ke kamar, nggak langsung dikasih kunci, ada yang namanya chit chat ya, obrolan singkat saja. Itu menunjukkan bahwa memang di hotel itu ada yang namanya hospitality, yaitu keramah tamahan ya. Pertanyaannya di sini adalah how are you today katanya. Bisa juga ditanya kayak gini, oh do you like Palembang? Suka Palembang? Have you visited some tourist destination in Palembang? Sudah mengunjungi kemana saja Pak di Palembang gitu kan? Atau do you like Palembang food? Bapak suka makanan Palembang gitu. Bagaimana pendapat Bapak tentang kota Palembang pertama kali gitu? How is your first impression when you see Palembang gitu? Atau bisa juga nanya, do you like the weather in Palembang? Suka cuacanya di Palembang? Oh misalnya it's very hot, sangat panas. Terus bisa juga tanya balik, how is your weather in your country? Bagaimana cuaca di negara Bapak? Oh, it's a snowy. Misalnya kebetulan di sana lagi musim salju. It's a winter time. Lagi musim salju tadi. Oke. Jadi last step terakhir adalah yang namanya chit chat, ya, ngobrol. Misri. Ngobrol-ngobrol basa-basi. Misri. Oke. Sebelum kita ngelanjutin lagi, kita break dulu ya, Miss ya. Ya, oke. Oke. Ini buat sahabat kreatif atau juga buat siswa-siswi dari SMK Negeri 6 Palembang yang ingin bertanya dengan Misri, silakan langsung aja ke YouTube channel kita di RRI Palembang atau di WhatsApp kita di 0857 2-nya 5 kali 916. Ini udah banyak banget ngasih semangat buat Missnya. Pertanyaannya mana dong? Silakan yang ingin bertanya bersama Misri ya, sekalian absen. Ya, Oke, kalau gitu kita denger dulu ada dari Project Pop Gara-Gara Corona. Kenapa di Wuhan ada isolasi? Ketika diterangkan corona lagi beraksi, kita harus mau menjaga jarak bersama. Kerja, belajar, ibadahlah di rumahmu. Kangen pacar, ya harap ditahan dulu. Gara-gara corona, kita ganti salaman kita. Gara-gara corona, jadi sering cuci tangan. Tadinya otak
cegah. Janganlah khawatir, kita saling menjaga diri dan keluarga. Ketika diterangkan corona lagi beraksi, kita harus mau menjaga jarak bersama. Gara-gara corona kita ganti salaman kita. Gara-gara corona jadi sering cuci tangan. Tadinya jarang kumpul dengan keluarga. Gara-gara corona banyak waktu kita bersama. Sedihnya hand sanitizer jadi langka. Masker mulut juga menjulang harganya. Oh, tolonglah, oh janganlah begitu. Ini saatnya saling membantu. Gara-gara corona kita ganti salaman kita. Gara-gara corona jadi sering cuci tangan. Gara-gara corona kita ganti salaman kita. Gara-gara corona jadi sering cuci tangan. Istirahat yang cukup biar badan tetap fit. Sering-sering cuci tangan, tapi dengan cara yang benar. Jangan panik memborong, tapi saling membantu. Hati-hati ya, banyak berita hoax. Jangan kebanyakan pegang-pegang muka. Cuci tangan dengan benar. Rutin mencuci tangan yang baik dan benar. Salah satunya adalah dengan hal sederhana, yaitu mencuci tangan. Kita tahu bahwa cara terbaik untuk melawan penyebaran coronavirus adalah dengan mencuci tangan. Jangan lupa untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Tapi, mengapa demikian? Karena sabun yang kita gunakan untuk mencuci tangan, sabun biasa, sabun mewah, aroma apapun sabun Anda, sabun antiseptik, atau sabun apapun itu, benar-benar mampu memusnahkan virus, termasuk virus corona. Begini cara kerjanya. Virus ini terdiri dari material yang dikelilingi oleh lapisan protein dan lemak. Sangat mudah menempel di tempat-tempat seperti tangan kita, maupun peralatan-peralatan di sekitar kita. Tetapi ketika kita membilas tangan hanya dengan air tersebut hanya akan mengalir melewati virus. Ini karena lapisan lemak membuat virus berperilaku mirip setetes minyak, tidak akan hilang hanya dengan air. Seperti halnya minyak, hanyalah lemak cair. Tapi, apa yang terjadi ketika kita menuangkan minyak ke dalam air? Tidak tercampur, minyak akan mengambang. Tapi kalau ditambahkan sabun, minyak tersebut akan larut dalam air. Ya, seperti iklan sabun pencuci piring anti lemak yang sering kita lihat. Ini karena sabun memiliki dua sisi molekul. Satu sisi bereaksi pada air, satunya lagi terhadap lemak. Jadi ketika molekul sabun bersentuhan dengan air dan lemak, kedua reaksi tersebut benar-benar memisahkan lemak, mengelilingi partikel-partikel minyak, dan menyebarkannya melalui air. Nah, molekul virus corona ini memiliki lapisan lemak yang menyatukan semuanya. Jadi ketika berinteraksi dengan sabun, lemak ditarik keluar oleh sabun. Sabun akan memisahkan lemak dan menghancurkan molekul virus ini. Dan sisanya, air membilas sisa-sisa virus yang sudah tidak berbahaya. Tapi yang perlu diperhatikan, perlu waktu beberapa saat supaya efek ini terjadi. Berapa lama? Secara pastinya, 20 detik. Hal ini berfungsi juga pada pembersih tangan, karena sebagian besar mengandung alkohol dengan kinerja yang mirip dengan sabun, yang mampu menghancurkan lapisan lemak. Tapi kita membutuhkan alkohol berkonsentrasi tinggi untuk membuatnya bekerja. Setidaknya 60%, walaupun pembersih tangan cukup ampuh, tetapi lebih direkomendasikan menggunakan sabun biasa sebisa mungkin. Sabun apa saja memiliki cara kerja yang sama, bahkan yang tanpa label khusus antibakteri. Yang terpenting, cukup pastikan untuk selalu mencuci tangan Anda selama 20 detik dan Anda menggunakan penghancur virus paling utama, yaitu sabun. Dah, nanti aku telepon lagi ya.
mau urus kartu JKN KIS Mama nih. Mama sakit? Enggak, mau cek status sama ubah datanya aja. Soalnya Mama udah pindah ke Palembang. Ya, itu sih gampang. Lewat aplikasi mobile JKN aja. Tinggal download aplikasinya di Play Store atau App Store. Terus buat akunnya. Nanti bisa cek statusnya aktif atau enggak. Nah, kalau mau ubah alamat, tempat berobat, atau ubah kelas, tinggal isi aja di menu ubah data. Gampang kan? Apalagi sekarang lagi marak virus corona. Jadi nggak usah banyak keluar rumah. Wih, mantap. Oh iya, di mobile JKN juga ada fitur baru loh, screening COVID-19, konsultasi dokter, antrian online di Vaskes, sama satu lagi ada program keringanan bayar tunggakan atau relaksasi tunggakan. Serius? Iya. Kemarin tetanggaku ada yang sakit, tapi dia udah nunggak setahun. Terus daftar program keringanan bayar tunggakan. Jadi yang dibayar minimal 6 bulan iuran tertunggak plus 1 bulan iuran berjalan. Nanti statusnya aktif dan bisa dipakai berobat. Oh, begitu. Terus sisa tunggakannya gimana? Nah, sisanya bisa dilunasi atau diangsur tiap bulan. Wah, top banget. Untung punya Mama iurannya udah auto debit. Jadi gak takut lupa bayar deh. Udah aku mau download mobile JKN sekarang. Dah. Di tengah pandemi virus corona, kami, BPJS Kesehatan, tetap hadir untuk menjawab kebutuhan Anda. Jika membutuhkan layanan BPJS Kesehatan, Anda dapat mengakses aplikasi mobile JKN. Cukup akses melalui smartphone. Segala urusan administratif JKN KIS Anda bisa diselesaikan secara cepat dan mudah tanpa perlu keluar rumah. Ayo download aplikasi mobile JKN sekarang dan manfaatkan kemudahannya. #semua ada dalam genggaman. Pesan ini dipersembahkan oleh BPJS Kesehatan dengan gotong royong. Semua tertolong. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. Masih belajar di RRI Sahabat Kreatif, masih bersama Miss Sri Mulia Kurniati MPD. Ini merupakan guru dari SMK Negeri 6 Palembang dengan mata pelajaran bahasa Inggris, greeting and welcoming hotel guest Sahabat Kreatif ya. Miss Sri. Halo Mbak Della. Masih semangat Miss Sri? Masih semangat. Masih ya. Harus semangat harus. ya. Pandemi tetap harus belajar. Miss Sri, coba dulu deh sebelum kita ngelanjutin materi, coba disapa dulu siswa-siswi dari SMK 6 yang sedang nonton sekarang. Silakan Miss Sri. Hello semuanya, hello everyone. Students from Vocational High School number 6 Palembang. So keep learning English even though we have pandemic. Jadi walaupun lagi pandemi seperti ini, please keep learning, keep upgrading yourself. Oke, semangat. Oke, kalau gitu silakan Miss Sri lanjutin materi kita sebelum kita tanya jawab yang sudah masuk di akun channel YouTube kita di RRI Palembang. Silakan Miss Sri. Oke, tadi sampai ke chit-chat ya, basa-basi ya. Jadi di tengah-tengah percakapan dengan hotel guest tadi, kita bisa bertanya-tanya. Tadi ya contohnya misalnya, oh do you like Palembang? Suka Palembang Pak gitu ya. Misalnya dia for the first time gitu, stepping his feet in Palembang gitu. Do you like Palembang food gitu, atau have you visited tourism destination in Palembang? Sudah mengunjungi tempat pariwisata Pak di kota Palembang gitu. Palembang indah loh gitu. Ada basa-basinya gitu kan. Sama seperti pengalaman Miss dulu. So when I went to Japan dulu, jadi ada kesempatan ke Jepang dulu. Sama waktu saya mengunjungi hotel di Jepang, mereka akan tanya gitu. Do you like Japan gitu? Do you like the weather in Japan gitu kan? Atau have you visited tourism destination in Japan? Sudah kemana aja keliling kota Jepang gitu. Jadi memang harus ada chit-chatnya, harus ada lip service, ada basa-basi yang menunjukkan keramah tamahan gitu ya. Nah, setelah itu nggak langsung pergi aja, nggak langsung berpisah aja. Ada beberapa statement sopan gitu untuk menyatakan farewell, berpisah. Berpisah di sini maksudnya si resepsionis tadi misalnya atau pegawai hotel tadi kembali ke tempat kerjanya, and then as a guest you want to take a rest in your room gitu. Sebagai tamu kamu ingin istirahat di ruangan kamu gitu ya. Nah, as a hotel staff you can say goodbye gitu ya, atau thank you for coming,
atau have a pleasant day, goodbye, atau have a good day, have a wonderful day, atau please come again. Nah, silakan datang lagi. Misalnya dia mengunjungi restoran di hotel, terus dia keluar dari restoran itu, nanti besok datang lagi ya, gitu ya. Please come again tomorrow, gitu ya. Goodbye, I hope to see you again, atau see you later. Ini agak sedikit less formal. So long, please come again. I have to run, I have to be going now. Catch you later, see you again. Ini semuanya adalah ucapan perpisahan gitu ya. Jadi setelah bilang, oh nice to meet you, atau it's pleasure to meet you, bye bye, thank you for coming gitu. So you can choose as you want. Silakan pilih sesuai yang mana yang kalian suka, asal selagi itu polite and formal, selagi itu sopan dan formal gitu. And then ini juga saya mau kasih tambahan ya, contoh ya, misalnya tadi di chit chat time ya, is this your first trip to Thailand? Ini pertama kali ya Pak ya datang ke Thailand gitu ya. How do you like the weather? Terus juga nanya, what country are you from? Kamu dari negara mana gitu ya? Kepada tamu hotel boleh. Nah, there are some sensitive questions. Kadang-kadang anak-anak tuh nggak tahu. Ada beberapa pertanyaan yang sangat sensitif kepada tamu hotel yang memang it is not allowed to ask this question, yang memang tidak boleh dipertanyakan kepada tamu hotel. Misalnya asking age, menanyakan usia gitu kan. Asking about religion, itu nggak boleh. Nanya hobi boleh ya, nanya umur nggak boleh, nanya agama apalagi nggak boleh. Those are very sensitive question. Nanyanya yang umum-umum saja, where are you from gitu kan. Do you like Palembang, do you like this place, boleh. Yang sensitif nggak boleh, that's not polite. Oke, itu saja Mbak Della. Jadi saya mau buat kesimpulan dulu. Jadi saya yakin anak-anak hotel di SMK Negeri 6 Palembang pasti sudah pernah dong nginep di hotel gitu kan, atau sudah magang di hotel selama beberapa bulan kemarin, 6 bulan Mbak Della kebetulan magangnya. So I believe you know about the real hospitality in hotel. Saya yakin kalian pasti tahu gimana sih kehidupan ramah tamah atau the real atmosfer nyata dari kehidupan hotel. Pasti namanya they are very friendly, they are very warm. Jadi mereka pasti sangat ramah dan sangat hangat gitu ya. Mulai dari pintu masuk, start from the first door until you enjoy every facilities in hotel. So I believe all the hotel staff will greet you and welcome you friendly. Oke, itu saja Mbak Della. Terima kasih. Oke, Miss Ri. Nah, ini buat teman-teman siswa-siswi dari SMK Negeri 6 yang ingin bertanya bersama Miss-nya, silakan sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ini yang ngasih semangat udah banyak banget nih, Miss. Terima kasih. Ada Tia Karisa. Terus mungkin kalau yang pengen bertanya, jangan lupa ketik namanya, kelasnya kelas berapa, dengan pertanyaannya yang ingin bertanya dengan Miss Ri ya. Ini good morning Miss Ri, saya Ica di Prumnas. Saya ingin bertanya, perlukah kita menyapa tamu di hotel dengan sebuah ekspresi wajah yang seperti apa? Oke, langsung dijawab ya Mbak Della ya. Silakan Miss. Oke, langsung jawab ya. Oke, terima kasih. Thank you for asking me. Jadi sebagai hotel staff, jadi anak-anak SMK 6 ini Mbak Della semuanya insya Allah nantinya akan bekerja di dunia perhotelan. Karena memang mereka udah belajar 3 tahun di jurusan akomodasi perhotelan. So, I believe that you have good way in greeting and welcoming guests ya. Jadi saya yakin kalian pasti punya cara yang jitu, cara yang menarik bagaimana menyambut dan menyapa tamu hotel gitu. Jadi memang ketika kita menyambut kita harus tahu dulu kapan, apakah in the morning, in the afternoon, atau in the evening. Kalau pagi kita you can say good morning gitu, karena banyak juga yang salah ucap gitu, pagi jadi siang, siang jadi sore gitu ya. Kalau jam 12 malam tamu hotelnya berarti sudah masuk good morning gitu, jam 2 malam sudah masuk good morning gitu. And then you smile sincerely. Kalau itu senyumnya harus tulus, harus ikhlas gitu ya. You should be professional walaupun you have problem misalnya kalian ada masalah. So you don't have to show your problem. Jadi tidak usah ditunjukin masalahnya karena banyak juga orang yang memang secara psikologi itu nggak bisa mengatur emosinya. Masalah private problem masuk ke dunia hospitality. So you smile, you show your smile sincerely, and then kita tahu you know to whom talk to, okay, to man or woman, okay, laki-laki atau perempuan. Good morning sir,
Jangan good morning Mister ya. Kalau Mister itu harus ada name karena banyak juga yang salah. Jadi good morning sir. Kalau dia perempuan good morning ma'am, atau agak mau diganti boleh good morning miss, boleh gitu ya. Jadi banyak juga yang salah tadi saya bilang pakai Mister. Harusnya Mister itu plus name gitu. So the most important thing you smile, okay? You show your best smile gitu biar tamu hotelnya puas dan memberikan good comment about the reputations of the hotel. Jadi memberikan komen terhadap reputasi hotelnya gitu. Yang paling penting senyum ya Miss ya. Senyum yang paling penting. Mau nggak ada uang ataupun belum makan, yang penting senyum. Pokoknya senyum dulu. Senyum aja. Dulu ya. Oke, lanjut lagi Miss, ada pertanyaan. Nanti adik-adiknya kerjanya di hotel bintang 2, bawa bintang 3, pokoknya you have to smile. Oke deh, lanjut lagi ada pertanyaan. Morning Miss, saya Dita di Plaiju. Apa perbedaan how do you do sama how are you, dan mana sebaiknya harus digunakan pada saat kali pertemuan? Okay, thank you. Good question. Ya, kita tahu kalau how do you do itu untuk menanyakan apa kabar ya, sama kayak how are you. So it has the same meaning but different function. Jadi maknanya sama tapi fungsinya beda. Kenapa maknanya sama? Karena sama-sama nanyain apa kabar. Tapi dalam konteks hotel kalian bisa bilang how are you gitu, karena memang seolah-olah kita tuh sudah akrab, sudah kenal gitu. So you just say how are you, jangan pakai how do you do. Walaupun how do you do sih nggak dilarang gitu, tapi seolah-olah kita udah mengakrabkan diri, so you just say how are you. Tapi kalau misalnya di luar konteks hotel, misalnya ketemu teman baru, so you can say how do you do, jawabnya how do you do gitu. Oke, dan selanjutnya ada pertanyaan dari Aisyah Fatia. Hai Miss, katanya dalam menyampaikan greeting kepada tamu, adakah kaidah bahasa yang polite atau impolite yang lebih baik disampaikan? Oke, jadi memang kalau kita berbahasa ya, bahasa apapun pasti ada dua cara kan, ada yang formal, ada yang non formal, ada yang polite, ada yang agak sedikit impolite. Of course in hotel life, dalam kehidupan hotel ya, dalam atmosfer hotel kita pasti menggunakan cara yang formal. Apalagi di dalam dunia perhotelan itu mereka pasti punya yang namanya standar baku gitu ya, standar baku perhotelan yang memang dibuat oleh hotel, bahkan ada standar internasional ketika kita menyambut tamu hotel, dan itu harus dipatuhi gitu ya. Balik lagi ke SOP atau standar tadi. Jadi memang caranya itu harus formal. Nah, misalnya kalau kalian gini, tahu bahasa Inggris gaul ya, bahasa Inggris slang gitu ya. Kalau kalian ketemu teman kalian di luar hotel, misalnya di luar lingkungan kerja hotel, hi bro, what's up gitu kan. Hi bro, what's up? Ya bisa saja gitu kan, tapi itu beda konteks. Itu sih kalau ketemu teman di luar lingkungan kerja hotel nggak masalah. Tapi kalau dengan tamu hotel bilang seperti itu, hello guys, hello bro, what's up gitu. Itu kan agak sedikit, memang tidak sopan. So, hello sir, good morning sir, how are you today? Jadi beda konteks gitu. Dengan siapa kita ngomong, di mana kita ngomong itu harus dibedakan gitu. Oke. Dan lanjut lagi nih, ada pertanyaan dari Yogi di Skip. Katanya, Miss, gimana caranya biar mudah belajar conversation Miss, supaya jago ngomongnya sehingga percakapannya menarik lawan jenis gitu Miss? Oh, lawan jenis ya. Iya. Oke, ini konteksnya di hotel atau di mana nih? Kalau Miss jawabnya di konteks hotel aja ya gitu. Jadi bagaimana sih kiat-kiat bisa belajar bahasa Inggris ya supaya lancar ngomongnya ya? Pertama, you have to practice more pasti ya, harus banyak-banyak latihan. Terus cari atmosfer atau cari komunitas yang memang menuntut kalian untuk bisa berlatih bahasa Inggris gitu ya. Apalagi kalau anak-anak perhotelan itu kan belajar bahasa Inggrisnya nggak cuma di mata pelajaran bahasa Inggris, tapi di mata-mata pelajaran lain. Seperti kalian belajar sanitasi hygiene, bagaimana belajar menyambut tamu di hotel, terus bagaimana kalian belajar tentang tempat-tempat pariwisata di Palembang. Itu semua kan banyak dijelaskan dalam berbahasa Inggris kan oleh gurunya gitu. Dan ini menjadi kesempatan emas bagi kalian untuk bisa berbahasa Inggris secara lancar. Jadi Mbak Della, kalau bahasa Inggris di SMK ini tidak hanya guru bahasa Inggris yang ngajarin, tapi semua guru perhotelan pasti ngajar bahasa Inggris. Apalagi gini ya, kalau di Palembang kan there are so many new hotel in Palembang, ada banyak sekali hotel baru Palembang, and also there are so many international events, ada banyak sekali event-event internasional yang seperti udah lewat-lewat kemarin, Asian Games, SEA Games dan lain sebagainya. Nah, justru anak-anak perhotelan di sini ya akan mendapatkan kesempatan emas untuk bisa
mempelancar bahasa Inggrisnya, because there will be so many international events yang menuntut kalian untuk bisa berbahasa Inggris. Intinya you practice more and you find English community or English atmosphere gitu. Oke deh, dan lanjut lagi nih Miss. Tadi kalau pertanyaan dari Yogi, lanjut lagi ke ini ada Kacil Sunil katanya semangat Miss, ada Meta Suci Anggra ini semangat Miss. Ini banyak banget yang ngasih semangat ya. Dan lanjut lagi ini pertanyaan, good morning Miss, Miss Ri, saya Tina di Pak Jo. Apakah di dalam berbahasa Inggris ada norma-norma kesopanan dalam berbahasa Inggris? Oke. Terima kasih yang ngasih pertanyaan. Dalam kita berbahasa, bahasa apapun itu ya, nggak cuma bahasa Inggris, bahasa apapun, bahasa asing apapun pasti ada yang namanya norma-norma berbahasa gitu ya. Ada yang namanya verbal communication, ada yang namanya non-verbal communication. Semuanya harus bisa, dari pilihan kata, dengan siapa kita ngomong gitu kan, konteks di mana kita ngomong gitu, itu sangat penting untuk dipertimbangkan gitu ya. Kalau orangnya lebih tua dengan orang yang lebih muda itu beda cara menyapanya. Konteksnya juga informal situation atau non formal situation. Konteksnya di forum-forum yang formal ya, atau di forum-forum non formal. Forum-forum non formal misalnya you visit mall, kamu mengunjungi mall gitu ya, atau mengunjungi tempat-tempat pariwisata gitu, tempat-tempat keramaian, itu non formal. Jadi to whom you talk to, where you are talking, di mana kamu ngomong, dengan siapa kamu ngomong, that's very important to consider, sangat penting untuk dipertimbangkan gitu. Terus juga non-verbal communication ya, komunikasi non-verbal yaitu gesture, intonation, expression, eye contact, pronunciation, itu juga sangat dipertimbangkan gitu. Dalam bahasa apapun, baik bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa apapun. Oke, kita lanjut lagi Miss dengan pertanyaan yang ada di channel YouTube kita di RRI Palembang. Miss, gimana ketika menjelaskan saat kita berbuat kesalahan sebagai pihak hotel terhadap customer dan juga keinginan customer tidak bisa terpenuhi, misalnya soal nge-gym yang sedang direnovasi. Oke. Ya, thank you so much. Jadi kita harus samakan persepsi dulu ya. Yang namanya hotel guest itu is a king, adalah seorang raja, is a king and is a queen. Sama seperti dalam proses jual beli, yang namanya pembeli itu adalah raja dan ratu. Sama seperti di sini, mereka adalah raja dan ratu. Jadi jangan pernah menyalahkan tamu gitu ya. Intinya, walaupun kesannya sebenarnya tamu juga membuat kesalahan gitu ya. Jangan pernah menyalahkan tamu gitu. Anggap kita yang membuat salah gitu ya. So you just say sorry, mengatakan minta maaf gitu, terus ada solution gitu ya. Jadi jangan bilang oh I'm so sorry, sudah selesai. So there must be solution. So you offer solution. Jadi kalian harus bisa menawarkan solusi gitu. Misalnya they want to visit gym gitu ya, mengunjungi gym ya. Di dalam hotel kan ada divisi gym, tempat orang senam gitu ya. And then they come very early morning at 5 AM, mereka datang jam 5 pagi, ternyata it's still closed, masih tutup gitu kan. Jadi you just say, oh I'm so sorry sir, it is not open yet, belum dibuka. Terus jangan pernah marah, bapak sendiri yang salah, masa bapak nggak tahu? Emang bapak nggak lihat ya? Itu ada ketentuan tuh, bukanya pada pukul 10 nanti, belum buka jam 5. Jadi it's quite impossible ya, sangat tidak mungkin gitu. So you just say sorry, I'm so sorry sir, it is not open yet, so it's better for you to come again at 10 AM gitu. Jadi there must be solution gitu. Terus juga di hotel kan ada divisi maintenance, perbaikan. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak memuaskan, so you ask them to contact maintenance division. Jadi suruh mereka atau arahkan mereka untuk menghubungi pihak maintenance gitu. Oke, nah lanjut lagi Miss, ada Dewi Putri semangat Miss, ada Lara Pitra katanya semangat Miss, Aprilia Boru Situmorang, Dewi Putri, Maila Raditya Faiza, Ahmad Rizal. Oke, makasih semangat Missnya semangat banget dari tadi ya. Miss, ini mungkin ada pertanyaan terakhir dari YouTube channel kita, ada dari Miss, katanya selain greeting kan, kita juga butuh body language. Kita ketika menyapa yang menunjukkan penyambutan kita kepada tamu. Adakah batasan body language kita agar tidak dianggap berlebihan kepada tamu? Oke, good question. Pastinya ada batasan-batasan gitu ya. Jadi yang paling standar itu biasanya kayak gini ya, kayak gini.
misalnya hello sir, good morning sir, welcome to Aston Hotel Palembang, gitu agak menundukkan kepala sedikit, nodding, oke, sedikit saja, and then you show your hands like this and you show your best smile. Jangan terlalu berlebihan gitu ya. Kalau terlalu berlebihan ngeri juga. Karena mohon maaf sekali karena dalam real atmosphere of the hotel kadang-kadang ada juga yang namanya agak sedikit penyimpangan gitu ya. Ada oknum-oknum yang memang agak sedikit genit gitu ya. Jadi jangan sampai kita terkecoh gitu ya, atau mereka terkecoh kepada sikap kita gitu. Jadi so you work professionally. Jadi kalian itu bekerjanya secara profesional sesuai standar hotel, tidak berlebihan supaya tidak melenceng gitu. Oke deh. Ini juga waktunya mungkin udah mendekati pukul 11. Untuk penutupnya Miss Ri bisa memberikan materi penutup untuk siang hari ini. Silakan Miss Ri. Ya, apa Mbak Dela? Bisa diberi materi penutupnya karena ini lintas waktu udah mendekati pukul 11. Jadi for my students of Vocational High School number 6 Palembang, thank you for joining our online meeting today. So I believe you are qualified students of hotel accommodation. Saya yakin kalian adalah orang-orang yang berkualitas ya. Siswa-siswa yang berkualitas khususnya dalam bidang dunia perhotelan. So I believe that someday you work in hotel and you get good position in hotel, so you can work professionally. Oke, itu saja Mbak Dela, and keep upgrading yourself. Oke deh, terima kasih banyak Miss Ri atas waktunya untuk pagi hari ini dengan materi pelajarannya. Insya Allah nanti kita ketemu di lain waktu kesempatannya Miss Ri ya. Ya, thank you Mbak Dela. Have a good day. See you soon Miss Ri. Oke, dan sahabat kreatif, itulah tadi mata pelajaran kita hari ini bahasa Inggris dengan topik greeting and welcoming hotel guest, dan tentunya bersama Miss Ri Mulia Kurniati MPD, merupakan dari guru SMK Negeri 6 Palembang. Terima kasih banyak buat yang sudah ikutan bergabung untuk pagi hari ini di Belajar RRI, dan tetap dengerin Pro FM. Besok kita belajar lagi dengan materi-materi lainnya sahabat kreatif ya. Kalau gitu aku pamit sebentar aja, dan tetap dengerin Pro FM, suara kreativitas. Hadapilah dengan tulus dan padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa raga, sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Berjuang, terus berjuanglah. Bangun pemudi-pemuda Indonesia, tangan bajumu sing-singkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajibanmu lah
kasih Indonesiaku, negeri kita bersama, belah dada kita, letakkan Garuda di dada kita yang mengucur darah merah putih Indonesia.